Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini untuk tempat kamu belajar akuntansi. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai soal UKK untuk praktik akuntansi manual, dimulai dari mengelola buku jurnal, mengelola buku besar hingga menyelesaikan siklus akuntansi. Untuk praktik akuntansi manual, saya akan menggunakan soal UKK 2021-2022 paket 3 ya, di mana di soal paket 3 ini adalah tugasnya berkaitan dengan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode persediaan average. Oke, sebelum kita melangkah masuk untuk mengerjakan soal-soal transaksinya, kita lihat terlebih dahulu kebijakan akuntansi yang sangat penting nantinya akan berpengaruh ya terhadap pengerjaan transaksi ke entry buku jurnal. Untuk soal UKK paket ketiga berkaitan dengan perusahaan dagang yang menggunakan metode average, di sini nama perusahaannya adalah PT Jaya Tama. Hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah kebijakan akuntansi yang ada yang digunakan ya oleh PT Jaya Tama. Jadi ada beberapa kebijakan akuntansi yang harus kita perhatikan, misalkan setiap pembelian dan penjualan itu akan diperhitungkan PPN keluaran dan PPN masukannya, dan kemudian kita perhatikan berkaitan dengan termin atau syarat pembayaran ya, syarat penjualan atau syarat pembelian, dimana kalau untuk pembelian itu diterminkan sebesar 3/15N45 ya, yaitu 3% untuk 15 hari pelunasan dan jangka waktunya 45 hari. Sedangkan untuk penjualan itu untuk pembayaran itu berlaku 2/10N/30, di mana artinya 2% potongan untuk jangka waktu 10 hari dengan jatuh temponya selama 30 hari. Dan berkaitan dengan pengeluaran kas di atas 2 juta itu dibayar dengan cek, dan sampai dengan 2 juta, pengeluaran sampai dengan 2 juta itu menggunakan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap ya, alias fluktuasi. Dan hal berikutnya harus kita perhatikan adalah PT Jaya Tama menggunakan metode penghapusan piutang dengan metode tidak langsung ya, metode penyisihan, dan untuk penilaian persediaan adalah dengan metode average. Sedangkan untuk penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus. Itulah beberapa kebijakan akuntansi PT Jaya Tama yang harus kita perhatikan. Dan sekarang saatnya melangkah ke pengerjaan entry jurnal. Sebelum membukukan transaksi-transaksi, ada baiknya kita membuat terlebih dahulu saldo-saldo awal dari persediaan barang dagang dan juga piutang dagang serta utang dagang ya. Yang pertama kita mulai dari pengisian saldo persediaan barang dagang. Untuk saldo persediaan barang dagang itu dimulai dari lemari pajang tipe pertama ya, di mana di sini sudah saya buatkan untuk persediaan awal lemari pajang tipe 1 ya, sudah saya masukkan ke dalam balance-nya, dan juga di lemari pajang tipe 2 juga sudah saya masukkan sesuai dengan informasi soal. Kemudian untuk daftar saldo piutang dagang itu juga perlu kita masukkan terlebih dahulu ke kartu piutang atau buku besar pembantu piutang ya. Di sini sudah saya buatkan juga untuk saldo awal masing-masing dari customer-nya PT Jaya Tama. Dan begitu pula untuk saldo utang dagangnya ya. Di sini juga sudah saya buatkan isi terlebih dahulu mengenai saldo saldo utang dagangnya ya. Saatnya melakukan penjurnalan untuk masing-masing transaksi yang muncul di PT Jaya Tama selama bulan Desember 2021.
Kita lihat dari bukti transaksi untuk dokumen yang pertama, di sini ada dokumen transaksi berkaitan dengan pengeluaran uang kas ya, di mana pengeluaran uang kas ini digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Nah, ini adalah utang gaji ya, karena gaji yang bulan lalu itu dibayar di bulan Desember. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan bukti kas keluar, maka di bagian buku jurnal kita akan masukkan ke cash payment journal alias jurnal pengeluaran kas ya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor bukti dan juga description-nya ya. Description itu sesuai dengan apa yang di transaksi yang terjadi. Nah, untuk bagian debit, karena ini utang ya, utang beban gaji untuk bulan lalu, maka yang akan kita munculkan di bagian debit adalah accrued expense, utang biaya dengan total 31.250.000. Selesai di bagian debit, berikutnya karena pengeluaran uang kas, maka kita kreditkan cash in bank ya dengan angka yang sama. Oke, selesai untuk transaksi nomor 1. Berikutnya untuk transaksi untuk dokumen nomor 2, di sini ada bukti kas masuk ya. Bukti kas masuk ini PT Jayatama itu menerima uang berkaitan dengan pelunasan piutang karyawan ya atas nama Sheni Andrea. Jadi ada karyawannya yang kasbon gitu ya kepada perusahaan, dan pada tanggal 2 Desember ini dia mengembalikannya ke perusahaan. Nah, berkaitan dengan bukti transaksi nomor 2 ini, kita akan masuk ke pindah ke jurnal receive payment, jurnal receive ya, receive cash ya, cash receive journal. Ya, di mana kita buatkan tanggalnya, yaitu tanggal 2 dengan nomor bukti, kemudian description itu berkaitan dengan pelunasan piutang karyawan. Ya, nah di bagian debit itu pasti terima uang ya, maka akan kita buatkan debitnya cash in bank sebesar 1.875.000. Kemudian di bagian kredit, karena ini adalah piutang karyawan, maka kita masukkan ke kolom others ya, di mana akun yang akan kita gunakan itu adalah akun other receivable ya, dengan akun nomor dan totalnya juga sebesar angka yang sama, 1.875.000. Oke, nah demikian untuk pengerjaan transaksi nomor 2. Untuk transaksi nomor 3, dokumen nomor 3, di sini ada bukti kas keluar, di mana bukti kas keluar ini adalah terkait dengan pelunasan utang dagang, ya, atas pembelian kredit ke PT Andara. Nah, untuk pengerjaan bukti kas keluar, pengeluaran pelunasan utang kepada PT Andara, dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan ke cash payment, kita membukukannya di cash payment journal. Kemudian nanti kita akan melakukan mutasi ya di kartu utang PT Andara. Kita mulai yang pertama ya, itu kita buatkan tanggalnya itu adalah tanggal 4 dengan nomor bukti. Dan juga untuk description itu kita gunakan nama PT perusahaannya ya, supplier PT Jayatama, yaitu PT Andara. Untuk bagian debit, karena ini adalah pelunasan utang, berarti yang muncul di debit adalah account payable ya. Dan kita lihat di sini ada ini ya, ada potongan ya, karena dari tanggal 23 November sampai tanggal 4 Desember itu masih berada di dalam jangka waktu 15 hari. Dengan demikian, di bagian kredit kita munculkan yang namanya purchase discount ya. Kemudian karena sudah dipotong, berarti cash in bank yang dibayar itu berkurang ya, karena sudah dapat potongan. Oke, pengerjaan pembukuan atau penjurnalan bukti ketiga ini sudah kita lakukan. Sekarang kita pindah ke kartu utangnya ya, kartu utang untuk PT Andara.
Nah, di PT Andara di sini sudah dibuatkan ya angkanya 3, ya ini dia. Maka kita ya, sehingga habis ya untuk PT Andara, utang ke PT Andara. Oke, selesai untuk pengerjaan dokumen ketiga. Kita sekarang masuk ke dokumen keempat. Di dokumen keempat itu ada bukti berkaitan dengan voucher kas kecil ya. Di mana di sini pembayaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan ke toko serba ada. Nah, karena PT Jaya Tama menggunakan sistem metode fluktuasi atau metode dana tidak tetap, maka setiap kali terjadi pengeluaran uang kas akan langsung dibukukan ya. Maka kita beralih ke petty cash ya, dan kita masukkan tanggalnya dengan kemudian nomor bukti, dan juga untuk description itu ada pembelian perlengkapan. Nah, bagian debit karena ini adalah perlengkapan berarti akun perlengkapan itu bertambah ya, dan kemudian dikeluarkan ya, dikreditkan petty cash. Oke, selesai untuk dokumen keempat. Berikutnya kita masuk ke dokumen kelima. Di dokumen kelima ini ada faktur ya. Untuk faktur yang dikeluarkan oleh PT Jaya Tama, berarti di sini ada penjualan secara kredit kepada toko Lavender. Nah, untuk pengelolaan buku jurnal ada 3 langkah yang akan kita buat ya di sini. Yang pertama ya, kita akan ke sales journal, kemudian kita akan ke mengisi ya inventory card-nya yaitu atau kartu persediaannya, dan terakhir adalah kita menjurnalkan persediaan barang dagang, cost of goods sold ya, harga pokok penjualan yang muncul. Nah, kita mulai pengerjaan yang pertama dari sales journal ya. Sales journal di sini kita masukkan tanggalnya, kemudian tanggal 6, nomor invoice, dan juga description-nya itu adalah toko Lavender, nama customer, dan kemudian di bagian debit ya, karena ada penjualan secara kredit maka di bagian debit akan muncul account receivable. Berikutnya untuk bagian kredit itu ada sales merchandise ya dengan fade out-nya, dan juga ada break out-nya ada? Oh, tidak ada ternyata. Nah, seperti ini untuk pengerjaan di sales journal. Sekarang kita beralih ke kartu persediaan. Kita mulai dari kartu persediaan yang pertama, yaitu untuk lemari pajang tipe ke-1. Kita masukkan nomor tanggalnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk nomor bukti dan juga description-nya. Nah, karena ini adalah penjualan berarti ada barang yang keluar, maka kita pindah ke kolom out ya. Ke kolom out dengan lemari tipe 1 itu ada 20 yang keluar. Dan untuk price-nya itu kita gunakan harga pokoknya ya. Jadi bukan harga jual ya, karena di sini adalah harga jual. Yang kita gunakan adalah harga pokoknya. Kita kalikan dengan harga pokok, dan untuk balance berarti ada pengurangan ya, yaitu 45 dikurang 20 menjadi 25 dengan harga pokok dan total untuk lemari tipe yang pertama. Selanjutnya lemari tipe kedua, kita masukkan juga tanggalnya, jangan lupa, dan juga nomor bukti beserta description-nya ke toko Lavender. Ya, pengerjaan yang sama. Oke, kita besarkan yang ini dulu. Berikutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan ya, harga pokok barang yang terjual. Nah, itu dihitung dari total yang keluar ya, total yang out untuk tipe kedua, lemari tipe kedua ditambah dengan total barang yang keluar di lemari tipe pertama.
Ya, lemari tipe pertama. Dan hasilnya itu kemudian kita bukukan, kita jurnalkan ke General Journal ya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor invoice, dan juga yang pertama itu kita debitkan adalah cost of goods sold ya, dan kemudian kita kreditkan merchandise inventory. Nah, di mana di sini untuk ya total barang yang terjual tipe 1 ditambah dengan tipe kedua hasilnya adalah Rp188.125.000. Oke. Nah, karena ini adalah penjualan secara kredit, maka kita akan beralih ke kartu piutang ya. Kita akan buatkan di kartu piutang Lavender akan muncul penambahan ya dari ini penjualan secara kreditnya ya, sehingga inilah hasil total piutang yang dimiliki oleh toko Lavender per 6 Desember 2021. Oke, selesai untuk dokumen nomor 5. Sekarang kita masuk ke dokumen ke-6. Untuk dokumen nomor 6 di sini ada bukti kas masuk ya, berkaitan dengan pelunasan piutang dagang ya dari toko Armida. Nah, ada bukti kas masuk. Karena saya sudah berada di kartu piutang, maka saya langsung saja menuju ke kartu piutangnya toko Armida. Di sini kita buat tanggalnya, tanggal 7. Kemudian untuk description-nya berarti ini adalah pelunasan piutangnya toko Armida. Kita kreditkan angkanya, yaitu sebesar total dari piutangnya ya, sebelum dikurangi dengan dengan potongan ya. Karena untuk toko Armida ini mendapatkan potongan sebab dia membeli ya, PT Jaya Tama itu menjual ke toko Armida di 29 November, kemudian dilunaskan di tanggal 7 Desember. Jadi masih ada di rentang waktu 10 hari. Oke, selesai untuk pengerjaan di kartu piutangnya ya. Kita sekarang beralih ke jurnal penerimaan kas. Kita masuk ke jurnal penerimaan kasnya, kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor bukti, dan description-nya itu langsung nama customer-nya ya. Untuk debit itu akan muncul cash in bank ya, karena terima uang. Dan kemudian di sini selain cash in bank yang terletak di bagian debit, kita juga akan debitkan yang namanya sales discount ya, karena sudah mendapatkan diskon. Dan setelah itu di bagian kredit kita kurangkan piutang dagang atau account receivable ya. Oke, selesai untuk pengerjaan dokumen ke-6. Berikutnya dokumen ke-7 ada nota kredit. Oke, nah untuk berkaitan dengan nota kredit ini juga berarti ada beberapa yang harus kita bukukan ya, kita catat. Pertama kita menuju ke inventory card atau kartu persediaan ya. Kita mulai dari yang pertama, kartu persediaan untuk lemari pajang tipe ke-1, kita masukkan tanggalnya, kemudian evidence number, nomor bukti, dan juga description. Nah, karena ini adalah nota kredit gitu, retur penjualan, maka kita mengisinya di bagian out ya, dengan cara melakukan minus ya, berapa yang dikembalikan kuantitinya, kemudian price dengan harga pokoknya, dan kita totalkan hasilnya. Sehingga di bagian balance itu menjadi bertambah ya, dari 25 akhirnya bertambah 26. Untuk harga pokok kita masukkan dan hasilnya kita hitung ya. Berikutnya ke tipe kedua. Untuk tipe kedua juga kita lakukan hal yang sama ya. Oke, selesai pengerjaan di kartu
persediaan, dan selanjutnya kita hitung ya total dari harga pokok barang yang dikembalikan ya. Jadi di bagian out ini kita hitung total yang dikembalikan untuk lemari tipe kedua dan juga untuk lemari tipe pertama. Ya, sehingga hasil totalnya itu kita bukukan ke General Journal ya. General Journal. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 8 untuk returnya ya, dengan nomor bukti 01-NK. Untuk description ini ada 2 kali penjurnalan ya. Pertama kita menjurnalkan retur penjualan, yang kedua kita jurnalkan harga pokok penjualannya. Yang pertama kita debitkan sales return-nya ya. Sales return itu kita dapatkan dari sebesar total yang dikembalikan, yaitu 14 juta ya, 14 juta untuk sales return-nya. Kemudian berikutnya itu pasti ada yang namanya dikembalikan lagi fat out-nya ya. Jadi ada masuk kembali lagi pajak keluaran ya dengan angka 1.400.000. Baru setelah itu kita kurangkan yang namanya account receivable ya, yaitu piutang dagang kurangkan gitu ya. Piutang dagang dikurangkan sehingga diletakkan di sebelah debit. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita akan menjurnal cost of goods sold-nya ya. Karena telah kembali, maka merchandise inventory itu bertambah, diletakkan di debit, dan dikreditkan adalah cost of goods sold-nya. Kita masukkan nomor akunnya, dan angkanya tadi ya didapat dari inventory card. Oke, totalnya 10 juta. Nah, selesai untuk pengerjaan. Belum selesai ya, kita ternyata harus kembali ke bagian kartu piutang ya, jangan lupa. Oke, ke kartu piutang itu di toko lavender ya. Berarti di toko lavender ada retur yang harus kita isi terlebih dahulu. Ya, terjadi pengurangan piutang dagang sebesar 15.400.000 ya, sehingga untuk saldo toko lavender per 8 Desember adalah sebesar Rp502.425.000. Nah, oke. Nah, demikian ya, selesai untuk dokumen nomor 7. Kita masuk ke dokumen ke-8. Di dokumen ke-8 itu ada bukti faktur ya yang dikeluarkan oleh PT Andara. Berarti di sini ada pembelian kredit yang dilakukan oleh PT Jayatama ya. Nah, untuk pembelian kredit itu ada 3 langkah juga ya. Yang pertama kita menjurnalkan ke purchase journal, kedua kita ke inventory card, ketiga kita ke general journal, dan tambahan satu lagi ke kartu utang ya. Kita mulai yang pertama, yaitu menjurnalkan ke purchase journal ya, benar. Purchase journal kita masukkan tanggalnya, tanggal 9 dengan nomor invoice, dan juga description itu adalah nama supplier PT Andara. Yang pertama kita debitkan adalah merchandise inventory ya, yaitu sebesar ya 246.060.000. Kemudian ada fat in, sehingga untuk fat in kita debitkan juga, dan untuk freight in juga adakah? Tidak ada freight in. Selesai untuk bagian debit, maka untuk utang keseluruhannya itu totalnya ya adalah Rp270.666.000. Oke, selesai untuk jurnal ke pembelian ya, mencatat ke jurnal pembelian. Berikutnya kita bukukan ke inventory card ya. Pertama tipe 1 kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan juga nama supplier. Dan karena ini pembelian, maka kita masukkan ke kolom in ya. 24 untuk tipe ke-1 dengan harga pokok ya. Jadi ya ini karena harga beli menjadi harga pokok ya. Ditotalkan ya, hasilnya kita totalkan, dan kemudian kita
balance ya ke saldonya, sehingga saldo karena ada tambahan masuk bertambah 26 ditambah 24 menjadi 50. Nah, di sini ada perbedaan harga pokok kan ya. Ya, yang satu 4.062.500, yang satu lagi 4.065.000. Karena menggunakan metode average, maka kita totalkan terlebih dahulu keseluruhan dari barang ya, keseluruhan dari barang yang ada, yang 26 kuantitinya dan yang 24 kuantitinya. Yaitu totalnya ya setelah ditotalkan 105 jutaan ini ditambah dengan 97 jutaan. Oke, nah ya sesuai kita penjumlahannya. Berikutnya kita cari harga pokok per satuannya. Nah, cara mencari harga pokok per satuan dengan menggunakan metode average ini berarti tinggal sama dengan ya, ini kita bagikan ya, totalnya itu kita bagikan ke harga per unitnya ya, yaitu sama dengan ini ya, dibagi gitu ya, dibagi dengan satuannya ya, sehingga hasilnya itu adalah 4.063.700 ya. Oke, itu hasil harga pokok satuan ketika memakai metode persediaannya adalah average. Selanjutnya ke bagian inventory card yang kedua. Inventory card yang kedua untuk lemari pajang tipe kedua ya, sama ya, kita masukkan tanggal dan nomor bukti serta description-nya. Kemudian untuk lemari pajang kuantiti yang tipe kedua itu ada 25 unit ya yang masuk. Berikutnya price-nya adalah 5.940.000 ditotalkan ya. Dan kita lihat di sini ya, perbedaan ya, juga ada perbedaan ya dari kuantiti yang pertama dengan kuantiti yang kedua ya, persediaan yang kedua. Oleh karena itu dengan menggunakan metode average kita jumlahkan terlebih dahulu total kuantitinya ya, semuanya 50. Kemudian kita totalkan keseluruhan dari barangnya ya, nilai barangnya, nilai rupiah barangnya. Baru setelah itu untuk mencari harga pokok persatuannya kita bagikan total dari nilai persediaan dibagi dengan kuantitinya ya, sehingga hasilnya adalah ya ini totalnya dibagi ini. Oke ya, demikian hasil untuk penggunaan dengan metode average ya. Selanjutnya kita menuju ke kartu utang ya, ke kartu utang atas nama PT Andara ya. Di PT Andara di sini berarti ada pertambahan utang, kita masukkan tanggalnya tanggal 9, terjadi pembelian secara kredit ya, description-nya, dan untuk utang maka masuk di mutasi di sebelah kredit ya, sehingga muncullah utangnya yang sebesar Rp270.666.000. Oke, selesai untuk pengerjaan transaksi dokumen ke-8. Kita lanjut menuju transaksi dokumen ke-9. Di transaksi dokumen ke-9 ini ada bukti kas keluar ya, yaitu terjadi pengeluaran uang kas ke Bank SMK, di mana uang kas keluar ini digunakan untuk membayar angsuran pokok ya, membayar utang bank berarti ya, dengan ada tambahan bunga pinjaman. Nah, untuk pengerjaan bukti dokumen nomor 9 ini berarti kita pergi ke jurnal pengeluaran kas ya, yaitu ke cash payment journal. Di cash payment journal kita masukkan tanggalnya ya, nomor bukti, dan untuk description itu bisa langsung ya ke Bank SMK saja. Nah, untuk yang pertama karena ini adalah berkaitan dengan pelunasan, ya benar, bukan pelunasan ya, cicilan pokok. Maka kita di bagian debit itu kita pilih bagian others ya. Yang pertama itu adalah bank loan harus dikurangkan. Ya, bank loan harus berkurang, didebitkan ya dengan angka 9 juta. Kemudian kita debitkan juga adalah beban bunganya, interest expense ya, dan angkanya 4.950.000. Selesai untuk bagian debit. Untuk bagian kredit karena uang keluar berarti di cash in bank ya,
sebesar totalnya yaitu Rp13.950.000. Oke, selesai untuk pengerjaan transaksi nomor 9. Berlanjut ke transaksi dokumen nomor 10, ada voucher kas kecil. Berarti kita pergi ke petty cash ya. Kita pilih ke petty cash. Di sini kita masukkan tanggalnya ya. Kita lihat ya, sebelum kita masukkan ke tanggal, di sini ada pengeluaran kas kecil ke Geget Agensi di mana digunakan untuk pembayaran biaya iklan. Berarti kita mulai ya dengan tanggal dan nomor bukti kita buat, kemudian description. Ya, untuk penjurnalan ya, karena ini adalah biaya iklan, maka kita debitkan advertising expense ya, biaya iklan atau beban iklan. Ya, nomor akun jangan lupa totalnya, dan kemudian untuk bagian kredit itu petty cash dijurnalkan ya dengan angka 625.000 juga. Oke, selesai untuk dokumen nomor 10. Sekarang kita lanjutkan ke dokumen nomor 11. Untuk dokumen nomor 11 ini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu terima uang dari pelunasan piutang miliknya toko Lavender ya. Nah, maka untuk hal ini kita beralih ke cash receive journal ya. Cash receive journal, di manakah dia? Nah, ini dia. Cash receive journal, kita mulai dengan melakukan menulis ya tanggal dan juga nomor buktinya. Kemudian untuk description berarti untuk toko Lavender. Nah, ini karena terima uang maka didebitkan cash in bank dengan angka yang diterima ya, sebesar angka yang diterima. Dan kita lihat di sini ya, dari tanggal 30 November sampai tanggal 13 itu tidak ada dapat potongan ya, sehingga kita tidak perlu memotong ya, tidak ada sales diskon ya, bener gitu. Sehingga untuk bagian kredit kita langsung jurnalkan ya, kita catat angkanya dengan sebesar angka account receivable-nya. Oke, selesai untuk cash receive journal, kita beralih ke kartu piutangnya ya. Jangan lupa kartu piutang juga harus kita isi. Oke, nah untuk kartu piutang di toko Lavender ya, jadi dia toko Lavender ini melunasi ya di saldo awalnya ya, piutang dagangnya. Ya, kita masukkan tanggalnya, tanggal 13, kemudian description-nya untuk pelunasan, dan kita kreditkan piutang dagangnya ya, sehingga saldo toko Lavender saldo piutangnya per tanggal 13 itu sebesar 274.312.500. Dan selesai untuk dokumen ke-11. Oke, lanjut untuk pengerjaan dokumen ke-12. Nah, dokumen ke-12 ini ada bukti kas masuk juga ya, di mana terima uang itu atas pelunasan piutang dari toko Marvelo. Ya, dari toko Marvelo. Jadi toko Marvelo itu melunasi utangnya. Nah, maka karena masih berada di kartu piutang, maka kita langsung saja pilih ke kartu piutangnya toko Marvelo ya. Nah, toko Marvelo kita masukkan, kita kurangkan piutangnya ya. Jadi kita masukkan tanggalnya, pelunasan, description-nya, dan juga kita kreditkan ya dengan angka piutang dagangnya, sehingga habislah ya piutang dagangnya milik Marvelo, toko Marvelo. Selesai untuk kartu piutang dagang. Sekarang kita beralih ke penjurnalannya lagi ya. Kita menuju ke cash receive journal ya, ke jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor bukti, lalu description. Karena terima uang kita catat di bagian cash in bank, kemudian kita kreditkan account receivable-nya ya. Oke, selesai untuk dokumen nomor 12. Kita lanjutkan dokumen nomor 13. Dokumen nomor 13 ini ada piutang dagang ya, piutang dagang atas penjualan secara kredit ya, benar, penjualan secara kredit ke toko Marvelo itu
Maka dalam hal ini kita catat ke jurnal penjualan ya. Kita catat ke jurnal penjualan ya. Di jurnal penjualan ini kita masukkan tanggal dan juga nomor buktinya, dan juga description-nya ke toko mana ya, ke customer yang mana. Yang pertama kita catat bagian account receivable ya, sebesar total penjualan secara kreditnya. Setelah itu kita kreditkan sales of merchandise ya, sebesar yang terjual ya, barang yang terjual. Kemudian karena ada fade out ya, maka kita kreditkan juga fade out-nya. Tidak ada freight out, ongkos angkut ya, sehingga ya kosong saja ongkos angkutnya. Oke, selesai untuk pencatatan ke jurnal sales ya, ke jurnal penjualan ya. Nah, berikutnya adalah menuju ke kartu persediaan, inventory card. Yang kita mulai dari yang pertama, inventory card yang pertama, kita masukkan tanggal dan juga nomor buktinya serta description-nya toko Marvelo ya. Kemudian untuk tipe pertama itu ada 14 ya kuantitinya. Karena ini adalah penjualan, berarti kita masukkan di bagian out ya. Kuantiti yang keluar itu 14. Kemudian untuk price, nah price-nya adalah kita gunakan harga pokok yang terakhir ya, harga satuan yang terakhir ya. Dan kemudian kita totalkan, dan selanjutnya kita kurangkan ya, karena ada yang keluar berarti 50 dikurang dengan 14 ya, hasilnya adalah 36. Kita kalikan dengan harga pokoknya dan kita totalkan. Oke, selesai untuk yang pertama, lemari tipe yang pertama. Sekarang kita masuk ke lemari tipe yang kedua ya. Untuk kartu persediaannya kita masukkan tanggal, evidence number dan description. Kemudian di bagian out kita masukkan angkanya sebesar 15 ya, 15. Price-nya berarti kita gunakan adalah yang harga pokok terakhir. Harga pokok terakhir kita buatkan, dan selanjutnya kita kalikan ya, kita totalkan. Dan terakhir adalah ke saldo persediaannya ya, yaitu terjadi pengurangan karena ada out ya, 50 kurang 15 35 dengan harga satuannya, dan kita totalkan angkanya. Oke, selesai untuk pengerjaan inventory card. Berikutnya kita hitung ya harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan untuk tipe kedua ditambah dengan total harga pokok penjualan di tipe yang satu untuk tipe yang pertama. Nah, hasilnya itu kita catat ke general journal ya. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 15 ya, nomor bukti yang pertama itu adalah kita catat debitkan cost of goods sold ya, dan kemudian kita kreditkan merchandise inventory. Oke, dengan total harga pokoknya, harga pokok barang ya, antara tipe 1 ditambah dengan tipe 2. Inilah hasilnya. Selesai untuk general journal. Terakhir kita masukkan ke kartu piutang toko Marvelo ya. Nah, di toko Marvelo kita masukkan tanggalnya, description-nya, dan kemudian didebitkan ya total dari penjualan secara kreditnya ya. Dan hasilnya ya, karena dia baru ya, sudah habis yang sebelumnya gitu. Oke, selesailah untuk pengerjaan dokumen ke-13 ya. Kita lanjut masuk ke dokumen 14. Oke, di dokumen 14 ini ada bukti kas keluar, di mana pengeluaran uang kas itu dilakukan untuk pembayaran utang ya ke PT Dirama. Ya, untuk pembelian di tanggal 15 November ya, dibayar di tanggal 17 Desember. Karena sudah melewati 15 hari ya, maka sudah lebih dari 1 bulan ini ya. Maka Jaya Tama itu tidak mendapatkan purchase discount atau diskon pembelian. Oke, kita mulai dari ini
karena ini adalah bukti kas keluar, berarti kita ke cash payment journal ya. Ke cash payment journal, jurnal pengeluaran kas, kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 17 ya. Kemudian nomor bukti dan juga description-nya yaitu ke supplier PT Dirama. Ya, nah ini karena adalah pembayaran utang dagang, maka didebitkan account payable-nya sejumlah total yang dilunaskan dan kita kreditkan, kita catat ke cash in bank. Oke. Ya, selesai untuk penjurnalan, pencatatan ke jurnal cash payment. Berikutnya kita pindah ke kartu utang ya. Ke kartu utang. Nah, di kartu utang itu kita menuju ke PT Dirama ya. PT Dirama kita buatkan tanggalnya, kemudian description-nya bayar utang. Karena ini bayar utang diletakkan di debit ya. Utang berkurang diletakkan di debit sehingga hasilnya ya habis ya untuk PT Dirama, utang ke PT Dirama. Oke, selesailah untuk pengerjaan dokumen ke-14. Selanjutnya pengerjaan dokumen ke-19 ya. Kita lihat di sini ada bukti kas keluar dikeluarkan untuk pembayaran listrik, air dan telepon ya. Nah, karena bukti kas keluar berarti kita menuju ke cash payment journal. Ya, cash payment journal. Kita bukukan yang pertama itu tanggalnya, nomor bukti dan juga ya description-nya ya, description kemana bisa ya kita catat. Oke, nah ini karena pengeluaran tidak berkaitan dengan pelunasan utang dagang, maka jangan di kolom account payable ya, tetapi kita masukkan ke kolom others. Dengan debitnya berarti ada beban listrik, air dan telepon yang harus kita catat ya. Kita debitkan ya, kemudian kita isi totalnya, dan karena uang keluar berarti di kolom cash in bank kita catat ya, kita isi angkanya. Oke, selesai untuk dokumen nomor 15. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 16. Di dokumen nomor 16 ini ada pembelian secara kredit ya, di mana Jayatama itu membeli ke PT Dirama. Oke, nah untuk pengerjaan pembelian secara kredit berarti kita akan membukukannya ke purchase journal atau ke jurnal pembelian ya. Kita menuju ke jurnal pembelian, kita masukkan tanggalnya, kemudian invoice number, nomor bukti dan juga description kita masukkan. Lalu yang pertama di bagian debit itu ada sejumlah angka barang yang dijual, barang yang dibeli ya, ini pembelian ya. Oke, barang yang dibeli, kemudian fed in kita masukkan ya, ada fed in-nya. Oke, dan juga untuk frag in ada? Tidak ada frag in, sehingga kosong untuk frag in, maka kita kreditkan ya account payable dengan sejumlah total keseluruhannya. Oke, selesai untuk purchase journal. Sekarang kita pindah pencatatan ke inventory card ya. Di inventory card yang pertama kita masukkan bagian ininya, tanggalnya, kemudian evidence number dan juga description-nya. Pembelian berarti kita catat di bagian in, kita catat ya, untuk tipe 1 itu ada 24 ya, diterima 24 kuantitinya dengan harga pokoknya, harga belinya, dan kemudian kita totalkan. Oke, nah ini terjadi perbedaan lagi ya antara harga pokok yang terakhir ya dengan harga beli yang sekarang ini gitu di dokumen sekarang. Oleh karena itu, pertama kita harus jumlahkan dulu kuantitinya keseluruhan ya, 36 ditambah 24. Kemudian kita totalkan keseluruhannya, nilai persediaan ya, yang nilai persediaan yang sebelumnya ditambah dengan nilai persediaan yang pembelian yang sekarang. Setelah itu dibagi ya, dan hasilnya dimasukkan ke price
ya, dimana price ini ya didapat dari total nilai persediaan dibagi dengan kuantiti barang. Ya, inilah hasilnya. Itu untuk tipe yang pertama. Kita masuk ke lemari pajang tipe kedua. Kita masukkan ke bagian in. Kemudian di sini juga ada terjadi perbedaan, maka kita tambahkan terlebih dahulu quantity, kemudian kita tambahkan nilai total persediaannya, ya, dan kemudian kita bagikan dia, hasilnya inilah. Oke, selesai untuk pengisian ke inventory card. Berikutnya kita mengisi ke kartu utang, ya, kartu utang PT Dirama. Oke, kita masukkan tanggalnya, description-nya, dan karena ada penambahan utang bertambah di sebelah kredit. Oke, dan untuk balance ya kembali lagi di sebelah kredit. Selesai untuk pengerjaan dokumen ke-16. Kita lanjut ke pengerjaan dokumen ke-17. Dokumen ke-17 di sini ada bukti memorial ya, di mana ada disebutkan bahwasanya dilakukan penghapusan piutang untuk toko Berlan ya. Jadi toko Berlan itu dihapus ya utangnya sebesar dihapus piutangnya ya, piutang ke toko Berlan sebesar 50% ya, karena terjadi kebangkrutan pada toko tersebut. Oke. Dalam hal ini karena terjadi penghapusan piutang dari cadangan yang sudah dibuat sebelumnya, maka kita menuju ke kita catat ke general journal ya, ke general journal. Oke, nah di general journal karena perusahaan sebelumnya sudah melakukan pencadangan ya, maka untuk penjurnalannya kita debitkan cadangan kerugian piutang atau cadangan pengisian piutang ya, atau allowance for doubtful debt. Dan kemudian kita kreditkan, kita kurangi piutang dagangnya ya, dikreditkan piutang dagang, dan 50% ya kita lihat di kartu piutang toko Berlan ya, kita lihat di kartu piutang toko Berlan, di mana toko Berlan ini memiliki utangnya sebesar 15.400.000. Berarti yang harus kita hapuskan adalah 50% dari 15.400.000, yaitu hasilnya adalah 7.700.000 ya. Oke, nah ini adalah pencatatan untuk dokumen ke-17 dilakukan di General Journal. Selesai untuk dokumen ke-17. Lanjut ke dokumen ke-18. Di dokumen ke-18 ini ada nota debit. Ya, nota debit PT Dirama itu mengembalikan barang ya, PT Jayatama ya, mengembalikan barang ke PT Dirama karena mungkin ada yang tidak sesuai permintaan, bisa jadi. Nah, ini ada retur pembelian ya yang dilakukan oleh PT Jayatama. Dengan demikian, kalau ada retur pembelian, maka kita lakukan dulu mungkin pengurangan di inventory card ya. Ya, kita boleh ke inventory card, ya. Kita masukkan terlebih dahulu bagian yang pertama itu tipe yang pertama, kita masukkan tanggalnya tanggal 22, kemudian nomor bukti dan retur ke PT Dirama. Karena ini adalah pembelian ya dan dilakukan retur pembelian ya, maka kita masukkan di bagian in ya dengan kita lakukan minus ya, minus sejumlah barang yang dikembalikan dengan harga atau price yang sama. Berikutnya kita masuk ke bagian balance-nya. Nah, ini karena ada terjadi perbedaan juga ya dari segi price, harga satuannya,
maka kita kurangkan terlebih dahulu 60 dikurang 2 ya kuantitinya, dan kemudian kita totalkan terlebih dahulu antara yang sini ya, total yang 60 dengan kuantiti 60 dengan yang direturkan ya. Dan setelah itu kita cari hasil pembagiannya ya, antara total persediaan dengan unitnya, kuantitinya. Oke. Nah, selesai untuk yang tipe pertama. Sekarang kita menuju ke tipe yang kedua. Ya, kita masukkan. Ya, di bagian in juga ya, karena ini retur, kita masukkan angkanya. Ya, dan berikutnya di bagian balance berarti terjadi pengurangan menjadi 48. Dan kita totalkan terlebih dahulu ya persediaannya, baru setelah itu kita cari price-nya, harga satuannya dengan cara membagi total persediaan dengan kuantitinya ya. Nah, inilah hasilnya ya. Selesai untuk inventory card. Berikutnya kita masuk ke kartu utangnya. Kita harus mengurangi utang kita loh ya. Ya benar dong, masih tetap dengan angka yang sama setelah diretur. Oke, untuk PT Dirama ya, kita isi tanggal dan juga description-nya yaitu retur, dan karena ini retur maka diletakkan di sebelah debit ya, terjadi pengurangan untuk utang dagang sehingga untuk saldo utang menjadi berkurang. Setelah selesai kita mengisi mutasi retur ya di kartu utangnya, ke kartu utangnya PT Dirama, maka langkah berikutnya adalah kita menuju ke general journal ya, yaitu untuk mencatat, untuk membukukan retur yang terjadi. Kita buatkan tanggal 22, nomor bukti ya, dan juga kemudian adalah jurnalnya, ayat jurnal yang akan kita masukkan ya. Yang pertama, karena ini retur pembelian, berarti kita kurangkan account payable ya, diletakkan di sebelah debit, dibuatkan nomor akunnya, utang yang berkurang, account payable yang berkurang sejumlah yang direturkan ya. Dan kemudian selanjutnya adalah di bagian fed in ya, kita dikurangkan juga ya bagian fed in-nya, dan diletakkan di bagian kredit ya, letakkan di bagian kredit, dan kemudian kita kurangkan merchandise inventory ya, karena ada di retur pembelian, dan kita masukkan ya total barang yang diretur atau yang dikembalikan. Oke, seperti ini cara untuk pembuatan atau pengerjaan dokumen ke-18 yang berkaitan dengan retur pembelian, di mana kita harus mengurangkan kartu utangnya ya. Kemudian untuk pengisian ke jurnal kita buatkan ke jurnal umum. Lanjut ke dokumen ke-19. Oke, di dokumen 19 ini kita ada voucher kas kecil ya, di mana PT Jayatama mengeluarkan uang untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Karena ini voucher kas kecil, berarti kita pindah ke petty cash ya. Nah, di petty cash di sini kita mulai ya dengan mengisi tanggal, kemudian bukti ya, dan juga description-nya. Dan untuk akun yang akan kita letakkan di bagian debit itu karena berkaitan dengan perbaikan lantai toko yang rusak, dan di sini sudah langsung disebutkan ya, ada akun ya, ke akun maintenance expense, maka di sini di debit kita masukkan akun maintenance expense ya, kita masukkan nomor akun dan juga totalnya Rp650.000, dan untuk credit card langsung ke petty cash-nya ya. Oke. Selesai untuk yang dokumen ke-19. Sekarang kita masuk ke dokumen 20. Di dokumen 20 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Jayatama ke toko Armida. Oke, nah di toko Armida ya, penjualan secara kredit ya ke toko Armida. Nah, terkait dengan penjualan secara kredit ya, sudah tahu ya langkah-langkah kemana saja yang harus kita lakukan ya, kita pergi kemana dulu. Nah, ini saya pergi dulu ke
sales jurnal ya. Kita buatkan dulu jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya dan juga nomor bukti serta description-nya, yaitu ke toko Armida. Kemudian untuk di bagian debit, penjualan kredit ya, berarti untuk akun account receivable-nya adalah total dari keseluruhan. Kemudian untuk sales of merchandise itu kita berarti masukkan ke subtotalnya ini ya. Dan untuk fade out ya berarti jumlah PPN yang keluar, tidak ada break out ya. Oke, selesai untuk ke sales journal. Berikutnya kita masuk ke inventory card. Oke, inventory card yang pertama yaitu lemari pajang tipe 1. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor bukti dan juga description. Karena ini penjualan kredit, maka kita masukkan di bagian out. Ya, bagian keluar, quantity untuk tipe 1 itu adalah 20 dengan price. Ya, price itu sesuai dengan harga pokoknya ya. Dan kemudian ditotalkan. Ya, ditotalkan angka jumlah harga pokok penjualannya. Kemudian balance berarti ada saldo yang berkurang, quantity 58 dikurang 20 menjadi 38, harga pokok yang sama dan kemudian ditotalkan angkanya. Oke, itu tipe yang pertama, lemari pajang tipe pertama. Sekarang kita masuk ke lemari pajang tipe kedua. Sama ya, dibuatkan tanggal, nomor bukti dan description, kemudian diletakkan di bagian out dengan quantity 18 ya, dan kemudian price-nya, harga pokok ditotalkan. Dan hasil akhir 48 dikurang 18 yaitu 30 dikalikan dengan harga pokoknya dan kita totalkan. Selesai untuk menginput ke dalam inventory card. Selanjutnya adalah menjumlahkan atau mentotalkan harga pokok barang yang terjual yang ada di lemari pajang tipe 1 dengan yang ada di lemari pajang lemari pajang tipe 1 dan tipe kedua yang tadi ya. Ditotalkan dan kemudian kita masuk ke general, mengisi general journal ya. Kita buatkan tanggalnya dan kemudian nomor bukti serta ini adalah menghitung atau membukukan, mencatat ya harga pokok penjualan, maka kita debitkan cost of goods sold, harga pokok penjualan, dan selanjutnya adalah nomor akun beserta dengan total dari harga pokok barang yang terjual tipe 1 dan tipe 2 ya. Berikutnya adalah berkurang ya, merchandise inventory, persediaan barang dagang, kita buatkan nomor akunnya dan juga jumlahnya diletakkan di sebelah kredit. Oke. Langkah ketiga selesai untuk mencatat atau membukukan harga pokok penjualan ke general journal. Langkah berikutnya kita beralih ke kartu piutang ya. Ya, maka kita lakukan mutasi untuk memunculkan jumlah dari piutangnya toko Armida. Ya, kita masuk ke kartu piutangnya toko Armida, kita isi bagian tanggalnya, kemudian description ya, ini penjualan secara kredit, kemudian bertambah piutang diletakkan di sebelah debit, sehingga untuk saldonya ya, saldonya toko Armida ya muncullah sejumlah piutangnya ya. Dan selesai untuk pengerjaan dokumen kedua. Selanjutnya kita menuju ke dokumen ke-21. Di dokumen 21 di sini ada pengeluaran uang kecil ya, kas kecil ya, untuk pembayaran newspaper. Nah, untuk yang satu ini kita tinggal pergi ke ini ya, petty cash ya. Ya, ini hanya sekedar ini hanya satu langkah saja ya untuk mencatat pengeluaran petty cash. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan description. Dan untuk bagian debit ya, akun di bagian debit, maka kita masukkan ke newspaper dan tabloid expense ya. Nomor akun kita masukkan, kemudian totalnya ya sebesar Rp500.000, dan untuk bagian kredit petty cash juga angka yang sama ya. Dan kita selesai mengerjakan dokumen ke-21. Berikutnya ke dokumen 22. Di dokumen 22 di sini ada
pembelian ya, karena fakturnya dikeluarkan oleh PT Andara selaku suppliernya PT Jayatama. Ya, sehingga di sini di dokumen 22 terjadi transaksi pembelian secara kredit. Untuk pembelian secara kredit berarti kita menuju ke purchase journal. Ya, yang pertama kali ya bisa kita lakukan pencatatan jurnalnya ke purchase journal, berarti kita masukkan tanggalnya tanggal 26 ya, dan kemudian nomor bukti dan nama suppliernya kita masukkan ke description. Dan berikutnya untuk bagian jurnalnya yang kita letakkan di bagian debit, yang pertama adalah merchandise inventory, yaitu total barang yang dibeli ya sebesar 135 jutaan ya, 50.000. Kemudian untuk fed in muncul pajak masukan, kita masukkan, dan kemudian tidak ada fed in, maka untuk account payable total dari keseluruhan ya, yaitu 148.555.000 rupiah. Oke. Selesai untuk pengerjaan atau pencatatan di sales journal. Selanjutnya langkah kedua adalah kita input, kita masuk ke inventory card ya, karena karena ada barang yang masuk. Kita mulai dari yang pertama, dari lemari tipe 1, kita masukkan nomor tanggalnya, nomor bukti, dan juga description ya, nama suppliernya. Karena ini pembelian berarti kita ke kolom in ya, bagian in kita masukkan unit untuk tipe pertama 10 kuantitinya, price-nya dengan harga belinya ya, dan kemudian ditotalkan ya, totalkan angkanya, dan selanjutnya kita buatkan balance-nya ya, saldonya jadi berapa. Ya, ternyata ya dilihat di sini harga pokoknya berbeda, maka ini pun juga akan kita cari harga satuannya berdasarkan metode average. Nah, untuk quantity berarti bertambah ya, masuk totalnya menjadi 48 keseluruhan. Kita totalkan terlebih dahulu untuk total persediaan, nilai persediaannya, baru setelah itu kita cari ini harga satuannya, yaitu yang total nilai persediaan dibagi kuantitinya, maka hasilnya adalah harga satuannya menjadi 4.055.427 rupiah. Oke, itu untuk tipe pertama ya. Sekarang kita masuk ke tipe kedua. Lanjutkan dengan mengisi tanggal, kemudian nomor bukti dan nama suppliernya. Dan di bagian in kita masukkan quantity untuk tipe pertama, tipe kedua itu ada 16 ya, harga belinya, kemudian kita masukkan total ya, total keseluruhannya, dan kita cari balance-nya ya. Nah, ini juga berbeda kan harga satuannya masing-masing, maka kita carikan nanti harga satuannya berdasarkan metode average ya. Kita bagikan total persediaan, nilai persediaan dengan kuantitinya. Oke, selesailah untuk pengisian ke kartu persediaan. Sekarang kita menuju ke kartu utang. Di kartu utang PT Andara ya, kita masukkan tanggal ya, muncul mutasi ya, terjadi pembelian secara kredit yang baru, akun utang ya diletakkan di kredit, sehingga untuk ke PT Andara utang PT Jayatama bertambah ya, akhirnya menjadi 419 jutaan ya. Oke, selesai untuk pembelian untuk transaksi dokumen di 22 sudah kita masukkan ke purchase journal, inventory card, dan juga kartu utang. Berikutnya ke dokumen 23 ada voucher kas kecil, kita beralih ke petty cash ya. Petty cash kita masukkan tanggal, kemudian nomor bukti ya, dan juga ini toko serba ada berkaitan dengan pembelian perlengkapan toko, maka kita buatkan description-nya beli perlengkapan. Beli perlengkapan didebitkan ya, bertambah office supplies ya, maka kita masukkan, kita debitkan akun office supplies, kita masukkan kode akun office supplies, dan angkanya pembeliannya itu bertambah ya 1 juta. Dikeluarkan uang kredit ya, petty cash 1 juta. Oke, selesai untuk dokumen ke-23.
Lanjut dokumen ke-24 di mana di sini ada bukti kas masuk, yaitu berkaitan dengan pelunasan piutang dagang ya, di mana yang melunaskan piutang dagang adalah toko Lavender. Untuk piutang dagang yang diselesaikannya, yang dilunaskannya penjualan di tanggal 6 Desember di mana ada retur penjualan di tanggal 8 Desember. Oke, kita bisa menuju ke arah ya. Kita menuju pertama mungkin ke mutasi, boleh kita ke mutasi atau ke kartu piutang dari toko Lavender ya. Nah, ini angkanya ya, pas angka sebesar yang diterima ya, yang diterima dari toko Lavender ya, setelah dikurangi dengan retur penjualan. Kita masukkan tanggal, description-nya pelunasan dari toko Lavender, kemudian di bagian kredit ya piutang berkurang, dan untuk toko Lavender balance-nya atau saldo piutangnya 0 ya, sudah selesai pelunasan piutangnya. Oke, kemudian ya kita beralih ya menuju ke, karena ini bukti kas masuk, kita catat ke cash receipt ya, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 28 dengan BKM-nya ya, bukti kas masuknya nomor 5 ke toko Lavender ya, terima uang ya, didebitkan cash in bank, terima uang sebesar 274.000, dan berikutnya ke account receivable ya, yaitu piutang dari toko Lavender berkurang ya. Dan selesai ya untuk pengerjaan dokumen ke-24. Kita beralih ke dokumen 25. Di dokumen 25 ini ada bukti kas keluar, dikeluarkan untuk pengisian kembali kas kecil ya. Nah, untuk dokumen 25 maka kita pergi ke cash payment journal ya. Cash payment journal, kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor bukti, nomor buktinya nomor 6. Kemudian untuk description berarti ini adalah pengisian kembali kas kecil ya. Dan karena ini adalah pengisian kembali kas kecil, berarti di bagian debitnya itu kita akun ya, kita masukkan akun petty cash ya, dengan total sebesar angka yang ditulis ya, yang ada di dalam buktinya, dokumennya, dan dikreditkan cash in bank, uang keluar dengan angka yang sama juga. Oke, selesai untuk pengerjaan di dokumen ke-25. Kita lanjutkan dokumen 26. Dokumen 26 itu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ke PT Andara ya, di mana PT Jayatama itu melunaskan utang dagangnya atas pembelian kredit di tanggal 9 Desember 2021 ya, dengan angka atau sejumlah uang yang dikeluarkan sebesar 270.666. Kita kemana dulu? Kita bisa ke cash payment journal ya, karena kita masih berada di cash payment journal, bisa kita lanjutkan ke cash payment journal. Kita isi bagian tanggalnya, kemudian nomor bukti ya 7 BKK, dan kemudian di bagian description kita tulis PT Andara ya, suppliernya, dan kemudian di bagian account payable ya, didebitkan itu sejumlah angka yang sama, dan kemudian berikutnya di bagian kredit uang keluar ya, itu sebesar dengan angka yang sama juga. Oke, selesai untuk pencatatan ke dalam jurnal khusus ya, ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikutnya kita beralih ke mutasi ke kartu utang ya. Kita mutasikan kartu utang untuk PT Andara ya, karena ada pelunasan, didebitkan angka utangnya, sehingga saldo PT Andara jadinya berkurang ya, tinggal untuk pembelian di tanggal 26 lagi ya, di tanggal 26 belum dibayar. Oke. Dan selesai untuk
memproses atau mengerjakan jurnal entry jurnal ya, selesai sampai di dokumen ke-26. Dan berikutnya kita akan masuk untuk pencatatan atau proses ya. Kita melakukan proses buku besar, yang pengelolaan buku besar, dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.